Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Teman-teman yang disayangi Tuhan, itu tadi ayat pertama dari bab pertama Injil Matius. Habis itu mulai diceritain Abraham punya anak siapa, anaknya itu punya anak siapa, cucunya Abraham ini punya anak siapa, gitu seterusnya sampai yang terakhir, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Lalu silsilah itu diberi semacam rangkuman. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Teman-teman yang terberkati, kalau masih ingat, pada hari Minggu Advent kedua yang lalu dikutip bagian awal dari Injil Markus. Berbeda dengan Matius, Markus memulai Injilnya dengan pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah. Markus mengutip Perjanjian Lama untuk mengatakan bahwa kehadiran anak Allah ke dunia itu sudah direncanain oleh Allah sendiri sejak sebelum segala abad. Nah, kira-kira apa yang bisa kita terima dari bagian awal Injil Matius tadi? Teman sahabat Yesus, sejauh saya tahu ada 3 hal. Pertama, Allah mau solider dengan manusia, maka dia masuk ke dalam sejarah hidup manusia. Dia nggak hadir dengan cara yang ajaib atau magis, tetapi memilih cara yang biasa, melalui sejarah manusia menjadi manusia. Kedua, mau dikatakan bahwa Yesus adalah Mesias, yang menurut Perjanjian Lama adalah anak atau keturunan Daud. Ketiga, solidaritas dan kepedulian Allah nampak dengan kesediaannya dekat dengan orang berdosa, bahkan juga menggunakannya sebagai bagian dari sarana keselamatannya. Gak semua pribadi yang disebut dalam silsilah Yesus tadi adalah pribadi yang bersih seluruhnya. Daud dan Salomo meskipun punya nama besar karena keunggulan masing-masing, toh punya dosa dan kejahatannya sendiri-sendiri. Teman-teman kekasih Allah, hari ini kita memulai persiapan jarak dekat kita untuk menyambut dan merayakan kedatangan Sang Mesias yang pertama kali pada hari Natal nanti. Dan pada hari pertama ini, kepada kita diwartakan bahwa Dia sungguh merupakan tanda dan wujud kehadiran Allah yang solider itu terhadap kita manusia ciptaannya. Dia mau sungguh hadir di tengah kita, di dalam sejarah dan hidup kita, sungguh menyerupai kita, kecuali dalam hal dosa. Justru Dia datang untuk menjadi Raja yang membebaskan kita dari dosa-dosa kita, mengangkat kita menjadi serupa dengan Dia. Let's go, geng! Persiapan kita harus mulai lebih serius.